Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang water quality classification using linear vector quantization. Kelompok kami beranggotakan Abimanyu Danu, Ahmad Dafa Faikarya, Firani Mamhaikal, Rekan Naswardi, dan saya Firiana Semavalenta. Mari kita buka dengan fakta. Air di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Menurut data Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa hanya 44,94% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum. Yang berarti sekitar 50% lebih rumah tangga yang belum mendapatkan akses air minum. Padahal air minum yang layak sangat penting untuk memenuhi sanitasi tubuh manusia. Didukung dengan data Joint Monitoring Program dari WHO UNICEF, ternyata jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia berada pada peringkat kedua terburuk dengan hanya 89% penduduknya memiliki akses dasar terhadap air minum. Sementara akses aman terhadap air minum masih sangat minim. Apa akibat dari air minum yang tidak layak? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, air minum dan sanitasi yang tidak layak telah menyebabkan stunting pada 60% anak di Indonesia. Sehingga kami memutuskan untuk menemukan model terbaik untuk memprediksi air layak minum. Adapun manfaat dari klasifikasi kualitas kelayakan air yang kami buat. Ini yang pertama, mengetahui kelayakan air minum. Dari pengolahan dataset, kami memperoleh hasil uji kualitas air yang dapat membantu menentukan apakah air tersebut aman untuk dikonsumsi atau tidak. Yang kedua, peningkatan kesehatan masyarakat. Kualitas air mempunyai dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, sehingga penentuan kualitas air yang tepat dan cepat dapat mengidentifikasi potensi ancaman kesehatan. Next. Selanjutnya, meningkatkan perekonomian masyarakat. Peningkatan kualitas air minum dapat meningkatkan benefit lingkungan, serta mengurangi biaya perawatan kesehatan dan efek kesehatan. Selanjutnya, perencanaan dan pengambilan keputusan. Studi kasus yang kami buat ini, studi kasus ini dapat membantu dalam memberikan informasi penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, mulai dari individu hingga pemerintah. Selanjutnya ada pengawasan lingkungan perairan. Selain menilai kelayakan air minum, hasil dari prediksi ini juga dapat menilai kualitas air terhadap lingkungan sekitar. Oke, baik, selanjutnya adalah dataset. Jadi berikut adalah dataset yang kami gunakan sebagai dasar pembelajaran model pada studi kasus kami. Bisa di next. Oke, jadi kami menggunakan dataset yang bernama water potability, yaitu yang bersumber dari kaggle.com, dengan data yang berisikan 3.726 record, namun memiliki missing value yaitu sebanyak 1.434 missing value. Data tersebut dapat dilihat pada link di bawah, yaitu bit.ly/gluk-gluk. Mungkin bisa di next. Nah, pada dataset ini terdapat 9 buah fitur, yaitu yang pertama ada nilai pH, lalu yang kedua ada kemampuan mengendapkan sabun, selanjutnya ada jumlah padatan yang terlarut, lalu selanjutnya ada jumlah kloramin pada air, lalu selanjutnya ada jumlah sulfat, selanjutnya ada data konduksi, lalu terdapat jumlah karbon organik, lalu terdapat trihalomethane, dan selanjutnya ada kekeruhan. Lalu untuk target kelasnya, portability ini memiliki nilai 0 untuk air yang tidak layak minum dan 1 untuk air layak minum. Mungkin bisa di next. Nah, karena adanya missing value tadi, kita harus menemukan bagaimana caranya untuk mengisi missing value ini. Salah satunya adalah dengan melalui proses data processing. Di mana data processing yang kami lakukan, yang pertama adalah melakukan imputasi untuk mengisi nilai missing value tadi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan nilai mean atau rata-rata dari beberapa titik data terdekat dari missing value tadi. Kemudian selanjutnya ada pula kita juga menemukan anomali data di mana ada fitur solids yang persebaran datanya itu tidak merata, di mana datanya cenderung berada di bawah median. Nah, ketidakmerataan data ini bisa kita deteksi dengan nilai skew yang lebih dari 0,5 atau kurang dari minus 0,5.
Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita mengaplikasikan fungsi logaritma, sehingga nilai skew ini bisa berada di antara 0,5 dan minus 0,5. Itu bisa dilihat di gambar yang di bawah, itu adalah setelah dilakukan skewness correction, di mana fitur solids itu skewness nilai skew-nya sekarang menjadi 0,01 dari yang semula 0,6. Setelah melalui data preprocessing, kami melanjutkan ke tahap modeling, yaitu learning vector quantization, di mana versi yang kami gunakan yaitu adalah versi 3, pengembangan dari FPQ sebelumnya. Berdasarkan kondisi di mana jika input vector dan win vector dan runner-up vector itu memiliki kelas yang sama, maka perbaruan weight dilakukan dengan rumus tertentu, yang di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Terdapat M dan alpha sebagai learning rate. M ini bisa menjadi konstanta di antara 0,1 sampai 0,5, tapi kami tetapkan untuk initial parameter yang akan dibahas nanti, yaitu 0,3. Implementasi ini dilakukan pada potongan kode sebagai berikut, di mana C min 1 atau C ini sebagai kelas, isinya array, isinya nilai 0 dan 1, sama dengan runner-up vector dengan min 2 ini, dan jika yaitu reset ID atau label dari kelas data tersebut sama dengan R-2, yaitu runner-up, maka perbaruan weight dilakukan dengan mengalikan W-1 dikali dengan E, dikali dengan alpha, dan dikali dengan X dikurangi weight min 1, sesuai pada rumus sebelumnya. Model ini tentu kami lakukan initial parameter dan juga hypertune parameter, di mana initial parameter ini adalah alpha 0,2, B 0,01, dan epoch sebanyak 1000, dan theta sebagai 0,3. Lalu kami lakukan dengan hyperparameter Optuna, di mana fungsi dari Optuna ini adalah mencari hyperparameter terbaik dari jumlah trial yang dilakukan. Trial yang kami lakukan untuk model FPQ3 ini berjumlah sampai 100 trial, di mana dibutuhkan waktu 10 menit untuk mencapai trial terakhir, dan dihasilkan parameter terbaik berdasarkan akurasi yang terus meningkat dan terus menurun. Dari tune parameter ini kami dapatkan bahwa A yang terbaik atau learning rate sebanyak 0,82, B-nya 0,07, epochnya 518, dan tetanya 0,16. Tentu setelah kami melakukan initial parameter dan tune parameter tadi, hasilnya kami bandingkan pada tahap evaluasi, yang kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk tahap berikutnya adalah evaluasi, di mana kami melakukan pengujian terhadap model yang telah kami kembangkan untuk mengetahui apakah model yang kami kembangkan itu kualitasnya sudah baik atau belum. Berikut adalah matriks untuk dataset water potability, di mana kami melakukan evaluasi dengan beberapa type atau metrik. Di antaranya adalah yang pertama F1 score, berikutnya ada precision, recall, dan juga akurasi. Untuk initial parameter, menghasilkan F1 score sebesar 49%, precision-nya sebesar 56%, untuk recall dan akurasinya memiliki nilai yang sama, yaitu 49%. Setelah kami melakukan hyperparameter tuning untuk F1 score-nya naik menjadi 56%, terdapat selisih kenaikan sebesar 7%, untuk precision-nya naik sekitar 7% menjadi 62%, dan recall dan akurasinya naik dari 49% menjadi 64%. Bisa di next. Sementara itu, untuk matriks dataset iris sama, kita melakukan evaluasi dengan beberapa type atau metrik yang sama, yaitu F1 score, precision, recall, dan juga akurasi. Untuk initial parameternya, F1 score kami mendapatkan skor 95%, precision kami mendapatkan skor 96%, berikut dengan recall dan akurasinya kami juga sama mendapatkan nilai 95%. Sementara itu, setelah kita melakukan hyperparameter tuning untuk dataset iris, F1 score-nya sedikit mengalami penurunan, dari 95% menjadi 93%, untuk precision-nya turun menjadi 94%, sementara itu untuk recall dan juga akurasinya sama-sama turun sekitar 2%, dari 95% menjadi 93%. Kemudian kami akhiri dengan CLI implementation. Tentu dari hasil sebelumnya, di mana terdapat parameter tuning dan initial parameter, kami menemukan bahwa model yang kami gunakan apabila dilakukan hyperparameter tuning dapat menggeneralisasi lebih baik, karena
Meskipun menurun pada dataset iris, hal tersebut meningkat pada dataset water potability yang memiliki keunikan dataset fitur-fitur sendiri dan lebih banyak tentunya dibanding dataset iris. Hasil dari pemodelan tersebut kami implementasikan dalam bentuk CLI yang kami coba pada terminal di Linux, dimisalkan dengan parameter pH 7, hardness 100, solids 300, chloramine 6,6, sulfat 368, conductivity 564, organic carbon 100, trihalomethanes 66, dan turbidity atau tingkat keruhan sebanyak 4,96 menghasilkan air tidak layak minum. Model ini dikompilasi pada bentuk file Python, kemudian untuk weight dari hasil training sebelumnya juga kami masukkan ke dalam file tersebut. Sehingga untuk memprediksi suatu data, user hanya perlu menginputkan parameter-parameter dari nilai yang akan diprediksi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.